Bank Negara Indonesia atau yang dikenal dengan singkatan BNI adalah salah satu bank komersial milik negara terbesar di Indonesia. Sejarah BNI dimulai pada 5 Juli 1946, hanya setahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. BNI didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1946 dan menjadi bank pertama yang lahir di era kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya BNI memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai lembaga keuangan, BNI juga berfungsi sebagai bank sentral sementara karena Indonesia saat itu belum memiliki sistem keuangan yang mapan. BNI bahkan mencetak dan menerbitkan mata uang sendiri yang dikenal sebagai ORI atau Uang Republik Indonesia yang menjadi alat tukar resmi pertama di Republik Indonesia. Lalu setelah berdirinya Bank Indonesia pada tahun 1953 sebagai bank sentral resmi, BNI kemudian beralih menjadi bank umum komersial pada tahun 1968 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968. Nama resmi bank ini menjadi Bank Negara Indonesia 1946 untuk menegaskan identitas dan sejarahnya yang lahir di semangat kemerdekaan. BNI terus berkembang pesat dan memperluas layanan ke berbagai sektor dan kelompok masyarakat. Pada tahun 1992, BNI resmi menjadikan perusahaan perseroan terbatas dengan nama PT Bank Negara Indonesia dan mulai menjalankan operasinya secara lebih profesional sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan modern. Pada tahun 1996, BNI mencatatkan diri sebagai bank BUMN pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBNI. Ini menandai transformasi BNI menjadi bank yang lebih terbuka, transparan, dan kompetitif dalam pasar keuangan nasional maupun global. Dalam perjalanan bisnisnya, BNI juga mengembangkan jaringan internasional dan membuka cabang dan kantor perwakilan di berbagai negara strategis seperti Singapura, Tokyo, Hong Kong, London, Amsterdam, Seoul, dan New York. Ini mendukung aktivitas keuangan nasabah Indonesia yang berada di luar negeri serta memfasilitasi pelaku usaha dan diaspora Indonesia. Sejarah singkat Bank BRI didirikan pada tahun 1895 di Purwokerto sebagai bank simpan pinjam. Sempat berganti nama dan status menjadi bank pemerintah pertama RI tahun 1946. Sempat melebur dan dipecah kembali hingga akhirnya menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk pada tahun 2003 dan mencatatkan saham di BI dengan kode BBRI. Fokus utama pada segmen UMKM dengan jaringan terluas di Indonesia. Selanjutnya itu produk Bank BRI. Bank BRI memiliki beragam produk dan layanan yang ditujukan untuk berbagai segmen nasabah, termasuk individu, UMKM, dan korporasi. Beberapa kategori produk utama BRI yaitu ada simpanan, pinjaman, kartu, layanan digital, layanan lainnya. Nah, selain produk dan layanan perbankan konvensional, BRI juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang lain seperti asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan modal ventura. Selanjutnya, saham Bank BRI. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yaitu BI dengan kode ticker BBRI. Berikut adalah informasi terkini mengenai saham BBRI pada tanggal 19 Mei tahun 2025, yaitu ada kode saham BBRI Bursa Efek IDX yaitu Indonesia Stock Exchange. Harga terakhir yaitu Rp4.230. Perubahan hari ini yaitu turun Rp2.000 atau turun min 0,47%. Harga pembukanya itu Rp4.2.300. Harga tertinggi hari ini yaitu Rp4.260. Harga terendah hari ini yaitu Rp4.200.
kapitalisasi pasar sekitar 634,68 triliun. Produk BSI. BSI yang terbentuk pada 1 Februari 2021 merupakan gabungan kekuatan dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Sebelum bersatu, ketiga entitas ini telah memiliki portofolio produk syariah masing-masing. Setelah merger, BSI melakukan harmonisasi dan terus mengembangkan produk yang lebih komprehensif. Ini mencakup tabungan dengan akad wadiyah dan mudharabah, deposito mudharabah sebagai pilihan investasi, serta giro syariah untuk transaksi bisnis. Di sisi pembiayaan, BSI menawarkan solusi seperti pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumer, termasuk KPR dan KKB syariah, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti murabahah, jual beli, ijarah, sewa, musyarakah bagi hasil, dan mudharabah bagi hasil modal. Selain itu, BSI menyediakan berbagai layanan transaksi seperti transfer, pembayaran kartu debit, dan pembiayaan syariah, serta platform digital, mobile, dan internet banking untuk kemudahan akses. BSI juga merambah layanan wealth management syariah untuk membantu nasabah mengelola keuangan sesuai prinsip Islam. Fokus mengembangkan produk BSI adalah inovasi yang sesuai syariah dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saham BSI atau BRIS itu adalah saham Bank Syariah Indonesia, diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode BRIS. Sejarahnya terkait erat dengan aksi korporasi merger Bank-Bank Syariah BUMN. Sebelum merger, saham BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah diperdagangkan terpisah. Dalam proses penggabungan, BRI Syariah menjadi entitas yang menerima merger. Setelah merger efektif, saham BSM dan BNI Syariah dihapus pencatatannya dari BEI. Sebagai gantinya, saham BRI Syariah secara otomatis bertransformasi menjadi saham Bank Syariah Indonesia atau yang disebut dengan BIRS. Pemegang saham BSM dan BNI Syariah sebelumnya menerima alokasi saham BRIS berdasarkan rasio pertukaran yang telah ditetapkan. Sejak diperdagangkan dengan nama BRIS, saham BSI menjadi salah satu pemain utama di sektor keuangan syariah dengan kapitalisasi pasar yang signifikan di BEI. Kinerja saham BRIS dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan seperti laporan keuangan, strategi bisnis, dan juga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, sentimen investor terhadap pasar syariah. Terus saham BRIS menjadi pilihan menarik bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Bank Mandiri. Sejarah Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober tahun 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional pasca krisis finansial Asia pada tahun 1997. Pada Juli tahun 1999, 4 bank milik pemerintah, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia digabungkan ke dalam Bank Mandiri untuk memperkuat sektor perbankan nasional. Produk Bank Mandiri. Bank Mandiri menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu maupun bisnis. Yang pertama, ada simpanan dan transaksi. 1. Tabungan. Contohnya Mandiri Tabungan, Tabunganku, dan Tabungan Payroll. Lalu kedua ada deposito, contohnya deposito rupiah dan falas. Lalu ada giro, contohnya rekening giro untuk transaksi bisnis. Lalu yang kedua ada kartu, kredit, dan debit.
kartu kredit individu, contohnya Mandiri Platinum, Mandiri Gold, Mandiri JCB Precious, dan Mandiri Shopee Card. Lalu ada kartu kredit bisnis, contohnya Corporate Card, Visa Signature, World Elite. Lalu yang terakhir ada kartu debit, contohnya Mandiri Debit untuk transaksi domestik dan internasional. Lalu yang ketiga ada pinjaman dan pembiayaan. Produknya di sini ada kredit investasi, modal kerja, dan pembiayaan proyek. Lalu ada informasi saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode BMRI. Berikut beberapa informasi terkini. Yang pertama, harga saham terakhir Rp5.525, rentan harian Rp5.400 sampai Rp5.075. Lalu ada rentan 52 minggu Rp4.250 hingga Rp7.550. Kapitalisasi pasar 515,67 triliun. Lalu ada laba per saham Rp602,98. Lalu ada rasio 9,16. Lalu ada imbal hasil dividen 8,51%. Lalu ada ROE 22,7%. Perlu dicatat bahwa dalam setahun terakhir saham BMRI mengalami penurunan sekitar 16,73%. Berikutnya ada produk dan layanan BCA. Yang pertama, BCA menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu dan korporat. Ada simpanan individu, yaitu ada tahapan BCA, tabungan dengan fasilitas lengkap. Lalu ada tahapan ekspresi, tabungan untuk generasi muda dengan desain kartu yang menarik. Lalu ada tahapan berjangka, tabungan berjangka untuk perencanaan masa depan. Lalu ada tapres, tabungan dengan bunga kompetitif. Lalu ada tabunganku, tabungan dengan biaya administrasi yang rendah. Lalu ada BCA dolar, yaitu tabungan dalam mata uang asing. Berikutnya ada pinjaman individu, yaitu ada KPR BCA, yaitu kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga yang kompetitif. Yang kedua ada kredit kendaraan bermotor, yaitu pembiayaan untuk pembelian kendaraan. Yang ketiga ada KTA BCA, yaitu kredit tanpa agunan untuk berbagai kebutuhan. Lalu layanan lainnya, yaitu adalah wealth management atau layanan investasi dan asuransi. Lalu ada flash dan sakuku, yaitu sebagai uang elektronik transaksi non tunai. Lalu ada kartu kredit BCA, yaitu beragam pilihan kartu kredit dengan berbagai fitur. Lalu yang terakhir adalah reward BCA, yaitu program loyalitas untuk nasabah. Berikutnya adalah informasi yang lebih mendalam mengenai sejarah, produk, dan kinerja saham PT Bank Sentral Asia atau yang biasa disebut BCA. Sejarah Bank Sentral Asia atau BCA. Bank Sentral Asia didirikan pada 21 Februari 1957 oleh Lem Sio Leong Sodono Salim sebagai bagian dari grup Salim. Awalnya BCA beroperasi sebagai perusahaan tekstil bernama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory di Semarang. Berikutnya adalah informasi saham BBCA. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode BBCA. Berikut ada beberapa informasi terkini. Harga saham per 19 Mei 2025 harganya seharga Rp9.500. Rentang 52 minggu sekitar Rp7.275 sampai Rp10.950. Volume perdagangan harian sekitar 111,6 juta lembar saham. Rasio P/E sama dengan 20,87. Dividen yield 2024 yaitu 3,23%. Pendapatan 2024 yaitu 108,04 triliun. Laba bersih 2024 yaitu 56,1 miliar. Tanggal rilis laporan keuangan berikutnya yaitu 22 Juli 2025. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah, produk, dan kinerja saham PT Bank Sentral Asia atau yang biasa disebut dengan BCA. Sejarah Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia didirikan pada 21 Februari 1957 oleh Lim Sio Leong Sodono Salim sebagai bagian dari grup Salim. Awalnya, BCA beroperasi sebagai perusahaan tekstil bernama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory di Semarang. Pada 2 September 1975, nama resmi bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia atau yang biasa disebut dengan BCA.
Seiring waktu, BCA berkembang pesat dan menjalin kerjasama dengan berbagai institusi ternama. Namun, krisis moneter Asia pada 1997 dan kerusuhan Mei pada tahun 1998 memberikan dampak signifikan terhadap bank ini. Setelah melewati masa sulit tersebut, BCA berhasil bangkit dan melakukan penawaran saham perdana atau yang biasa disebut dengan IPO pada tahun 2000. Saat ini, BCA merupakan bank swasta terbesar Indonesia dengan aset mencapai 5.529,83 triliun per akhir 2022. Bank ini melayani lebih dari 31 juta nasabah melalui 1.242 cabang, 18.065 ATM, dan lebih dari 23.000 karyawan di seluruh Indonesia. Sejarah Bank SIM Niaga. Didirikan pada tahun 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga, SIM Niaga merupakan salah satu bank swasta nasional tertua di Indonesia. Bank ini dikenal sebagai pelopor dalam layanan perbankan modern, menjadi bank pertama di Indonesia yang menyediakan layanan ATM pada tahun 1987 dan memperkenalkan layanan perbankan online pada tahun 1991. Pada tahun 2008, Bank Niaga bergabung dengan Lipo Bank sebagai bagian dari kebijakan Single Presence Policy yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Hasil penggabungan ini kemudian dikenal dengan nama SIM Niaga dan menjadi bagian dari SIM Group, sebuah grup perbankan terkemuka yang berbasis di Malaysia. Apa aja sih produk SIM Niaga? Oke, SIM Niaga ini menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu maupun bisnis. Berikut beberapa produk unggulannya. Yang pertama, tabungan. Tabungan terdiri dari beberapa bagian, yaitu tabungan SIM Niaga Extra, AirAsia Savers, tabungan falas ekstra, tabungan mapan, tabungan usaha, tabungan pendidikan, Indi account, dan lain-lain. Yang kedua ada produk syariah. Ini terdiri dari Gold Savers IB, rekening giro syariah, deposito IB berjangka, ekstra dana IB, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada layanan digital, Okto Mobile dan Okto Clicks. Oke, saham SIM Niaga atau kode BNGA. Saham PT Bank SIM Niaga Tbk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode BNGA. Berikut beberapa informasi terkini. Harga saham dari SIM Niaga yaitu berjumlah Rp1.810 per saham, dan rentang harga 52 minggu sama dengan 1.550 sampai 2.020 rupiah. Mayoritas saham SIM Niaga dimiliki oleh SIM Group SDN BHD dari Malaysia dengan kepemilikan sekitar 91,45%. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah, produk, dan saham dari SIM Niaga. Terima kasih.